Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandanga di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Berempat dari Padang hingga saat ini jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bersama dalam spesial program kita di pagi ini yaitu kearifan lokal Minangkabau. Nah, adapun topik yang akan coba kita kupas di pagi ini adalah lanjutan dari pembicaraan kita pekan yang lalu, yaitu tentang masih dalam tema besar surau, ya, tapi temanya adalah atau topiknya reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Nah, di sana pada kalau pekan lalu kita sudah mencoba mengulik kembali nilai-nilai yang ada pada surau Minangkabau masa lalu dan mencoba mengkoneksikannya dengan kondisi hari ini, ya. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke pembahasan tentang sistemnya gitu loh. Jadi apa saja sistem pendidikan, sistem pembinaan karakter yang ada di Surau Minangkabau masa lalu. Kemudian kenapa itu di setting sedemikian rupa seperti itu gitu ya, tadi bentuk dan kemudian apakah juga masih akan relevan sistem itu untuk kita generasi kita hari ini dan bagaimana cara pengaktualisasiannya ya atau mungkin perevitalisasiannya begitu ya. Kita akan sapa dulu Mamak kita, Mamak Tangko Mukudun yang akan memaparkan ke kita seputar reaktualisasi nilai dan sistem Surau Minangkabau di era modern bagian kedua pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sana Pandanga, RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, baik. Baik, Mak, terima kasih, Mak. Sekali lagi pagi ini Mak kembali bisa hadir di studio bersama kita. Alhamdulillah. Iya, untuk menemani Dun Sana kita ya. Dan kita akan lanjutkan penelusuran kita dan juga pendalaman kita tentang nilai tentang sistem ya, sistem Surau Minangkabau di era modern ini, Mak Tangku. Baik. Namun sebelum kita lanjut, Mak, seperti biasa, ya mungkin ada baiknya kita review sedikit, Mak, pembicaraan kita pekan yang lalu tentang nilainya. Silakan, Mak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Dun Sana Pandanga dimanapun berada. Kita sudah maraton membahas tentang awal mula tumbuhnya surau sebagai pendamping rumah gadang dalam membesarkan generasi Minangkabau dan telah menghasilkan sederetan generasi emas Minangkabau hasil olahan surau. Kemudian kita juga sudah membahas nilai-nilai, ya, sebagian yang sempat kita bahas. Ada seperangkat nilai seperti pewarisan, kebersamaan, gotong royong, keteladanan yang dibawa oleh surau untuk menjadi pedoman atau tuntunan bagi generasi Minangkabau. Itu pada masa lalu. Nah, hari ini kita coba lihat apa saja yang mungkin kita aktualisasikan kembali, kita hangatkan kembali, atau kita vitalisasi, kita kuatkan kembali nilai dan sistem yang diwariskan oleh Surau Minangkabau di masa lalu. Begitu pengantar kita pagi ini, Bung Adit. Iya, Mak Tangku ya. Jadi seperti yang saya ulas di awal tadi, kalau pekan lalu kita sudah bicara nilai, Mak ya. Hari ini kita bicara sistem. Ya, oke. Dan kita buka juga pendengar, silakan nanti Anda ingin menanggapi tentang topik ini, yaitu tentang sistem Surau Minangkabau di era modern ya. Kami buka dulu telepon untuk Anda 812-414 maupun di 08-1166-09240. Baik, Mak. Kita mungkin langsung saja, Pak, ke persoalan sistem Surau Minangkabau masa lalu ini, Mak ya. Bahwa logikanya seperti ini, Mak. Tidak akan mungkin lahir seorang atau beberapa orang tokoh besar gitu ya, Mak ya. Iya. Atau tidak akan teorinya mungkin tidak akan ada output ya, output terbaik ketika tidak ada proses yang luar biasa juga
yang mendahului output tersebut kan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, dan Ada mekanisme sebenarnya. ada mekanisme gitu ya, ada output, sebelumnya ada proses dan ada input kan gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, input pun menentukan. Jadi ketika input yang baik bertemu dengan proses yang luar biasa, maka akan lahir juga lah, keluarlah output yang excellent gitu ya, Pak ya. Itulah sistem. Itu sistem ya Pak ya. Nah, dan Surau Minangkabau sudah membuktikan itu Pak ya. Iya. Nah, sejarah sudah membuktikan Surau Minangkabau bisa berperan seperti itu. Nah, kira-kira Mak, ini di proses ini tentu ada sistem, kan gitu ya Mak ya? Betul, betul. Atau sistem ini bagian dari proses itu. Nah, kira-kira apa saja Mak sistem yang ada pada Surau Minangkabau masa lalu sebagai sebuah proses pembentukan karakter sehingga masalah tokoh-tokoh besar Mak? Baik, terima kasih Bung Adit. Kita coba menelusuri potret surau masa lalu itu menjadi sebuah kerangka pemikiran bagaimana sistem yang dibentuk oleh Surau Minangkabau. Oke, kita di awal sudah membahas bahwa surau itu adalah pendamping rumah gadang dalam menata kehidupan generasi pelanjut Minangkabau. Jadi sistem pertama adalah adanya kesatuan antara input dan proses. Kalau input surau itu tentu dari rumah gadang, karena rumah gadang lah hunian utama orang Minangkabau. Nah, jadi ada kesinambungan antara rumah gadang dan surau. Itu yang pertama. Kesinambungan antara sumber atau tempat keluarnya input untuk mengisi surau itu dari rumah gadang. Ingat rumah gadang itu dalam tanda petik penguasanya Bundo Kanduang yang mendidik anak-anak sampai usia balik 5-6 tahun. Kemudian 7 tahun mereka dikirim ke surau yang dekat di sebelah rumah gadang itu sendiri. Nah, ini satu. Jadi ada kedekatan input dengan proses. Kemudian ada kesinambungan antara input dan proses itu karena di surau itu yang pertama menjadi pengelola, pengawas dan pengisinya adalah mama. Baik mama kaum, mama kepala waris. Kalau sudah tingkat keduanya di surau nagari, surau kampung dan surau nagari itu orangnya lebih senior, dikatakan guru gadang. Kalau di nagari itu ada guru gadang, biasanya seorang tuanku imam atau seorang ulama yang mumpuni di nagari. Jadi ada sistem pendidikan bertingkat. Jadi generasi muda yang awalnya di surau kaum dekat dengan mamanya, ketika dikirim ke surau kampung atau ke surau nagari, dia sudah memasuki tingkat yang lebih tinggi dan ruang publik yang lebih besar. Jadi kalau di surau kaum itu dia hanya berinteraksi dengan saudara sekaum, dengan mama dan kakak-kakaknya. Kalau sudah di surau kampung atau surau nagari, dia sudah berinteraksi dengan masyarakat sekampung dan senagari yang lebih kompleks, yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada sistem bertingkat. Kemudian ada sistem keteladanan. Ya, di surau itu keteladanannya tentu kepada tokoh, figur yang dituakan di surau. Biasanya seorang mama, atau di kampung itu pangkat tua kampung, atau di nagari pangkat tua nagari. Dan ada di sana istilahnya harus ada ayam gadang di Tiok Lasuang. Ayam gadang itu orang yang dihormati di setiap masjid atau surau nagari, surau gadang istilahnya. Nah, ayam gadang itu ada perangkatnya. Sistem kepemimpinan di surau masa lalu itu mungkin sekarang masih ada. Ada istilahnya tuang kuampe. Tuang kuampe itu ada imam, ada kati, ada bila, ada qadi. Nah, itu ada perannya masing-masing. Jadi ada struktur, ada fungsinya masing-masing. Kemudian ada sistem yang sangat perlu kita ingat bersama. Baik surau kaum, surau kampung atau surau nagari itu punya jaringan. Punya keterkaitan satu sama lain. Yang membedakan hanya isinya. Kalau surau kaum itu orang satu kaum, satu suku. Kalau surau kampung itu sudah bergabung anak-anak muda sekampung. Kalau nagari itu surau gadang itu satu nagari bergabung. Nah,
Di dalamnya sudah ada perangkat-perangkat adat yang terlibat. Pangkatuo Nagari itu biasanya seorang penghulu, Aha. pangkatuo kampung, pangkatuo suku itu terlibat dalam sistem pengamanan atau pengayoman terhadap surau itu masa lalu. Jadi sistemnya integral. Ada kesatuan antara kaum, suku, kampung, dan nagari dalam mengelola, menjalankan, dan mengawasi perkembangan surau-surau mereka. Akan malulah seorang pangkatuo kampung kalau surau kampungnya sepi dari kegiatan. Dari tingkat paling bawah, surau kaum misalnya. Kalau surau kaum itu sepi, itu kepala kaum akan merasa malu. Badek langang surau ko. Manya kemenakan nembo. Nah, itu akan digerakkan bersama antara mama dan bundo kanduang agar suraunya dihangatkan, dimeriahkan. Itu tingkat itu berlanjut di surau kampung dan surau nagari. Surau nagari itu digerakkan bersama oleh para pangkatuo nagari, para penghulu. Orang sampai ini, penghulu Manti Malindu Balang terlibat di sana untuk menggerakkan, menghangatkan kehidupan di surau nagari. Itu masa lalu. Sehingga tidak ada ceritanya sebuah surau nagari itu akan terbengkalai karena yang memiliki dan mengawasi serta mengelolanya orang senagari. Ada kebersamaan. Jadi surau nagari atau masjid raya istilahnya atau masjid jami istilahnya itu kebutuhan sekaligus tempat berkiprah para pemimpin adat di nagari dan alim ulamanya. Orang Tigo Jini, orang Ampek Jini itu ada di surau nagari. Jadi kalau kita ringkaskan, ada sistem yang integral antara kaum, antara surau yang bertingkat, surau kaum, surau kampung, surau nagari. Ada keterlibatan seluruh unsur kepemimpinan adat dan kepemimpinan di kaum, kampung, dan nagari. Nah, itu sistem. Nah, fungsinya jelas. Ada fungsi pengelolaan. Misalnya, dalam sebuah surau nagari itu, ada ayam gadangnya, ada ulamanya. Kalau sampai syekh itu sudah bagus itu. Umumnya ada syekh pada masa lalu tiap surau nagari. Nah, di bawah syekh itu ada tuang kumudo. Itu yang akan menggantikan syekh atau ulama itu dalam kegiatan-kegiatan kependidikan. Di bawah tuang kumudo itu ada guru sile atau dikatakan tuo sile. Kemudian, generasi yang di bawahnya dikatakan kakak-kakak atau tantuo-tantuo yang mendampingi tuangku mudo atau guru mudo istilahnya. Nah, ada lapis keempat yang sekarang istilahnya garim. Kalau dulu namanya labai. Labai itu yang urusan teknis. Tapi dia juga bahagian dalam sistem kepemimpinan surau. Ketika surau perlu perbaikan, perlu gotong royong, labai tinggal bilang pada tuan guru, tuan gadang atau guru gadang di surau itu, tabe yang perlu dibongkar, malah kadang-kadang ikannya misalnya gitu. Atau sawah untuk tuan guru. Oh ya, satu lagi, guru gadang itu gajinya bukan dari uang sumbangan, tidak. Mereka tiap surau itu punya sawahnya, punya tabeknya untuk belanja guru. Ya, siapa yang mengerjakan sawah atau tabe itu? Itulah para murid-murid bergotong royong. Nah, kalau kita pahami semua itu sangat sederhana kalau kita katakan bahwa surau itu adalah bagian integral dalam kehidupan orang Minangkabau yang memberi wadah pengembangan generasi muda dengan sistem yang dikelola bersama. Begitu barangkali Bang Adit. Iya, baik. Terima kasih, Mak. Menarik sekali uraiannya dan gimana ya? Saya melihat ada sebuah sistem yang begitu rapi, dan begitu integral gitu ya. Walaupun ini kita bayangkan itu tercipta lebih kurang
ya sekian abad yang lalu lah Mak ya. Iya, Ada sekitar 5, 7, 6 abad yang lalu lah barangkali Mak ya. Abad ke-14, 13 gitu ya Mak ya. Ya, maraknya atau puncak keberhasilannya ya sekitar 5 abad yang lalu. 5 Tapi abad kalau yang lalu, ya. lahirnya surau ditengarai sama dengan lahirnya masyarakat Minangkabau. Bayangkan di saat itu saja ya, nenek moyang kita sudah memiliki mindset gitu ya Mak ya sekarang itu ya, Betul. memiliki metode untuk pembinaan generasi yang seperti ini. Luar biasa. Baik, tidak kita lanjutkan. Kita tidak jauh membandingkan dengan saya hari ingin ini. menggarisbawahi satu nilai yang Ya. menyebabkan itu semua bisa jalan. Hmm. Ketika ada Kato Pusako yang mengatakan anak cie kemenakan sebuah, maka baik di surau kaum, surau kampung atau surau nagari, tidak ada satupun bahagian dari anggota masyarakat itu yang akan terlepas dari pengayoman atau pengelolaan para tokoh di surau, figur di surau itu, baik ibu-ibunya, baik generasi mudanya, Parik Paganagari. Oh ya, Bung Adet, di masa lalu itu tidak ada kantor organisasi pemuda nagari, semuanya di surau. Iya. Jadi kalau Parik Paganagari akan rapatnya di surau. Akan mengadakan acara keramaian di nagari itu di Surau Gadang rapeknya. Balai pemudanya di surau Mak ya. Balai pemudanya di surau. Sehingga pemuda pun pemuda surau gitu. Iya. Kemudian kalau akan diputuskan jadi alek nagari, dibawa kepada para penghulu untuk diputuskan di balai adat. Berarti memang surau ini jadi sentral ya Mak ya. Sentral kegiatan. Sentral pembinaan, sentral pengodokan, semua macamnya lah ya untuk Betul. generasi muda Minangkabau masa lalu, terutama yang laki-laki. Gitu ya Mak ya. Betul, Baik. betul. Nah, kita coba ulik satu-satu nih, Mak. Kita mau ke sistem pertama nih, yaitu kesatuan input dengan proses. Ya, ini seperti memang pemikiran kita kira, Mak ya, bahwa kenapa sebegitu kuatnya, sebegitu ya rasanya tidak berlebihan kalau kita bilang sebegitu paripurna lah ya, Mak ya. Generasi-generasi yang dilahirkan oleh surau ini. Rasanya kita tidak perlu ulang terus ya, karena itu sudah buktikan secara nasional. Ternyata karena memang ada proses yang luar biasa dengan input yang juga luar biasa, kan gitu ya Mak ya? Ya, tertata dan terjaga. Tertata dan terjaga. Tentu pertanyaannya Mak, saya menarik tadi ada istilah sistem pendidikan bertingkat. Ya. Nah, dari sini semakin nampak bagaimana sistematisnya pemikiran nenek moyang kita Mak. Nah, ini tentu ada, karena memang bertingkat ada perbedaan, Pak. Ya, bahwa di tingkat rumah gadang apa yang dididik gitu ya. Di surau kaum apa yang dididik, Betul. ya, apa dibentuk. Iya. Di surau kampung apa yang dibentuk, di negara juga berbentuk. Nah, mungkin bisa dibuka, Pak. Apa tingkatan-tingkatan yang didapatkan oleh generasi muda Minangkabau, khususnya laki-laki itu dulu, Mak, dengan rumah gadang dan surau ini. Silakan, Mak. Baik, kita ambil contoh yang paling ekstrim dari seorang tokoh. Ya. Ya. Ada namanya Tan Malaka, namanya Ibrahim. Ibrahim nama asli. Ibrahim Datuk Sultan Malaka di Suliki. Iya. Okay. Remaja Ibrahim ini sudah di surau pada umur 5 tahun di surau kampungnya. Nah, ketika dia masuk usia 8 tahun, itu para guru, para mama dan tokoh di Suliki itu melihat, kok Ibrahim kok bukan sembarang kemenakan, bukan sembarang anak. Dalam riwayat hidupnya, Ibrahim ini sudah hafal Al-Quran umur 8 tahun. Lalu 30 juz. 30 juz. Masya Allah. Dan itu jarang dibicarakan orang. Iya. Nah, apa yang dilihat oleh para tokoh di Suliki waktu itu, ini kemenakan kita satu ini akan jadi tokoh besar. Mereka beriur untuk menyekolahkannya lebih tinggi, bukan di nagari lagi. Iya. Sudah habis semua ilmu guru di nagari ini, kirim dia ke Quake School di Fort Deco di Bukit Tinggi. Itu iuran. Iya. Iuran masyarakat senagari untuk mengirim Ibrahim ini sekolah. Sebelum dia berangkat, dia disandangkan gelar datuk. Kalau bahasa sekarangnya beasiswa nih, Mak ya. Beasiswa nagari. Beasiswa nagari. Jadi
Tan Malaka yang kemudian menjadi tokoh dunia itu, dia sudah dibesarkan di kaum, di kampung, di nagarinya sebelum diterbangkan ke luar negari. Iya, sudah dibekali. Dibekali. Betul, ya. Nah, kemudian diberi beasiswa nagari untuk sekolah Quake School, kemudian sampai gurunya yang di sekolah Raja Bukit Tinggi itu mengatakan, oh ini Ibrahim ini tidak cukup ini di sini, kirim dia ke Belanda. Jadi yang bertingkat itu ya dari Rumah Gadang, dari Surau Kaum, Surau Kampung, Surau Nagari itu memantau bersama mana potensi anak kemanakan yang bisa ditingkatkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal yang sama juga berlaku dengan tokoh seperti Bung Hatta. Dia itu dikirim, kebetulan orang tuanya agak berhasil secara ekonomi karena orang tuanya punya heller, gilingan padi di Ewata Jungkang. Nah, sama saja dengan Ibrahim Tan Malaka ini, ada pemantauan bersama dari mama-mama dan para tokoh. Kok si Atar kok rancak dikirim lebih tinggi sekolahnya. Jadi sekolah umum dan sekolah agama masa itu tidak dibedakan nilainya di mata masyarakat. Di awalnya ketika Ibrahim sudah hafal Al-Quran dikirim ke sekolah Rajo di Bukit Tinggi, di Fort Deco itu sampai dikirim ke Belanda, itu tidak ada pembedaan antar ilmu, inklusif semua. Inklusif ya. Nah. Sekarang terbeda. Nah, inilah yang kita katakan sistem input itu integral dengan masyarakat sebagai proses bersama. Jadi sistem surau itu bukan bahagian dari masyarakat Minangkabau, tidak, dia integral dengan masyarakat Minangkabau sendiri. Dari contoh-contoh tokoh yang lahir dari surau itu memang ada kesatuan, ada kebersamaan, kegotong royongan masyarakat, baik dalam proses memperkuat fondasi si peserta didik sampai dia diterbangkan ke luar negari. Luar negari ini ya nagarinya sendiri, ke luar negeri, dalam arti yang sesungguhnya juga begitu. Artinya dari Seliki ke Bukit Tinggi itu dalam luar negari itu ya. Sudah luar negari. Apalagi ketika gurunya di Fort Deco itu mengatakan ini Ibrahim ini tidak cukup ini di sini. Dikirim ke Belanda. Nah, itu semua tidak dibiarkan anak itu sendiri. Itu dipantau dan disokong oleh negarinya. Barangkali itu salah satu nilai nih, Mak ya. Nilai kegotong-royongan gitu ya, Mak ya. Kebersamaan dan pemantauan bersama. Iya, anak surang kanakan anak ciek kemanakan sabuah itu ya, Mak ya. Itu salah satunya. Nah, namun begini, Mak, kalau katakanlah beliau Tan Malaka, beliau Muhammad Hatta, beliau Inye Agus Salim gitu ya, Mak ya. Kita sebut saja namanya gitu ya, dan semacam-macam sampai Anjek Canduang dan segala macam. Nah, itu mungkin adalah beberapa dari memang bibit-bibit katakanlah generasi-generasi terpilih dari alumni surau itu. Nah, kita ingin lihat secara umum dulu, Mak. Kira-kira tentu yang tidak sempat seperti beliau tadi juga mempunyai kapasitas, saya pikir yang tidak jauh berbeda. Memang barangkali hanya beda kesempatan, mungkin hanya beda waktu, ini ya, beda kondisi, kan gitu. Itu barangkali. Tapi secara umum saya pikir kok kapasitas mereka mungkin hampir sama. Nah, artinya surau ternyata memang berhasil mencetak generasi emas seperti itu. Nah, ini berawal lagi dari Rumah Gadang, kan gitu ya, Mak? Betul. Rentetannya. Nah, kita pengen coba cari tahu, Mak, apa sih beda pendidikan yang didapatkan oleh seorang generasi Minangkabau Surau itu ketika mereka masih di Rumah Gadang, kemudian ketika mereka masih masuk ke Surau Kaum, apa yang mereka dapatkan di sana, penempaannya, kemudian di Surau Kampung dan Surau Nagari, apakah semuanya memang ada buat semacam tingkatan-tingkatan begitu, atau hanya pendalaman, artinya dari Surau Kaum nanti ke Surau Kampung materinya sama tapi pendalaman. Nanti dari Kaum ke Kampung ke Nagari gitu juga, atau berbeda, Mak? Seperti apa gambarannya kira, Mak? Iya, masing-masing punya wilayah kerja ya. Kalau Rumah Gadang itu lebih kepada disiplin. Awal ketika anak-anak itu diajarkan memasuki ruang publik. Rumah Gadang belum ruang publik, masih ruang privat. Ruang privat ya.
Tapi di rumah gadang itu seorang bundo akan memperlakukan semua anak-anak yang di bawah usia 5 tahun itu sama semua. Bermain, permainannya apa, pengajarannya apa. Biasanya kalau rumah gadang itu lebih banyak kepada keteladanan berkerabat, berkeluarga. Rasa berkeluarga ya. Rasa berkeluarga. Nah, ketika 5-6 tahun mereka sudah disuruh meninggalkan ruang privat masuk ke ruang publik, ini contoh yang barangkali tidak banyak di dunia. Memaksa anak 5-6 tahun masuk ruang publik. Surau kaum itu sudah ruang publik. Ruang publik, walaupun dekat dengan rumah gadang ya, Pak, ya? Iya, walaupun di sebelah rumah gadang. Rumah gadang. Nah, masuk ruang publik itu dia harus beradaptasi. Nah, adaptasi ini yang dilatih oleh Bundo Kanduang ketika diserahkan ke mamanya di surau kaum. Jadi ada perbedaan pendidikan. Ketika di surau kaum dia sudah dilatih kemandirian, masak sendiri. Kalau tadi kekeluargaan ya, Mak, ya. Kekeluargaan, kemudian kemandirian. Okay. Kemandirian itu baik dalam memenuhi kebutuhan pribadinya secara fisik atau kebutuhan biologisnya, makan, minum, segala macam, dia harus selesaikan sendiri. Oh, jadi dia makan di surau juga? Makannya tetap di rumah, tapi dia yang mencari sendiri lagi. Oh, gitu. Di dapur sudah disediakan oleh Bundo, dia datang ke dapur untuk mengambilnya. Kalau mau dibawa ke surau, biasanya dia bawa ke surau, makan bersama di surau. Oh, balanjong itu ya. Nah, kalaupun nanti di surau tidak cukup, mereka akan penuh sendiri kebutuhan mereka di surau, akan memasak sendiri, akan cari tambahannya sendiri, pergi ke kebun cari ubi untuk dibakar, cari ikan untuk dipanggang gitu ya, dibakar dan seterusnya. Nah, itu kemandirian, latihan kemandirian pertama di surau. Surau kaum biasanya. Dan di sana pelajaran agama sudah dimulai, minimal juz amma. Kalau cerita Ibrahim Datuk Tan Malaka itu, dia di surau kaum itu sudah selesai dia seluruh juz amma. Juz amma itu juz ke-30 Al-Quran, sekian puluh surat pendek dia sudah hafal. Maka baru umur 6-7 tahun dia sudah disuruh ke Surau Nagari untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Jadi tingkatannya begitu. Di Surau Kaum itu kemandirian ditambah pelajaran dasar juz amma. Nah, kalau sudah ke Surau Kampung dan Surau Nagari itu sudah ada syekh yang akan membimbing dia untuk tingkat yang lebih tinggi, belajar berbagai ilmu agama. Minimal hafal Al-Quran, ayat juz amma untuk jadi imam. Nah, di sana ada pemantauan. Kalau Surau Nagari sudah ada pemantauan. Ini akan dikirim kemana ini? Wah, ini calon ulama ini. Oh, ini dikirim ke Parabe lah. Ilmu alatnya ditingkatkan ini. Yang ini dikirim ke itulah, ke Surau Jawa lah. Dia fikih bagus di sana dan seterusnya. Nah, artinya pemantauan itu memang satu yang waktu itu jadi pola betul deh gitu, Mak. Iya. Kalau dalam mengaji di surau itu, guru tuo itu kan mengamati saja tuangku mudo atau guru bantu mengajar itu. Iya. Mana yang dalam kelompok itu dia sangat menonjol akan dididik sendiri oleh guru tua di surau. Iya. Kalau guru tua itu atau guru gadang itu menganggap dia sudah habis ilmunya, dia akan suruh pergi. Waang lah habis kajian dia ang pai ka Parabe lah. Wang pai ka Nyi Rasul lah. Wang pai ka Parang Panjang dan seterusnya. Itu pakai surat pengantar untuk mengantar kecanduan segala macamnya itu. Di surau dia lah habis kajian. Wang pais tu lah. Nah, kalau seperti Ibrahim itu orang melihat atau para mamanya melihat ini anak ini kemampuan publiknya luar biasa. Maka disuruh ke sekolah rajo. Begitu. Begitu, Maya. Jadi memang ada tingkat-tingkat sistem yang bertingkat itu ya, betul. Dengan materi-materi yang berbeda juga. Jadi memang ketika bisa disimpulkan, artinya ketika seorang anak muda Minangkabau itu masa lalu, terutama lelaki, ketika sudah lepas dari Surau Nagari,
itu sudah bisa dibilang mungkin dia maaf istilahnya fondasi akidahnya udah oke, ya. Betul. Kemudian Kalau sudah dilepas dari surau nagari, mereka tuh kan jadi tokoh. kan jadi tokoh, ya. Iya. Kalau dari lapis di surau kaum atau surau kampung biasanya untuk siap merantau. Kalau lah sudah di surau kaum, di surau merantau, awang lah selesai lah siap jadi imam, pailah merantau deh. Nah itu merantau untuk penghidupan. Sebab di surau kaum dan surau kampung itu diajarkan berbagai keterampilan, termasuk bela diri, termasuk bisnis dan hidup merantau. Pelajaran merantau itu surau kampung dan surau kaum. Kalau surau nagari itu sudah pelajaran agama atau pelajaran yang lebih tinggi untuk jadi intelektual. Karena di sana ada syekh yang akan memantau dan mengembangkan potensi. Iya. Nah, kalau kita lihat, Mak, artinya dengan kondisi sistem pendidikan kita hari ini juga ada kemiripan jadi ya, Mak, ya. Betul. Bahwa ada pendidikan elementary gitu, elementary school gitu ya. Iya. Kemudian ada pendidikan menengah gitu ya. Ada pendidikan tinggi dan pendidikan lanjut atas dan tinggi dan seterusnya. Nah, seperti tadi juga mungkin perlu dibilang umpamanya atau mulai dari apa ya, dari PAUD ya, PAUD mungkin rumah gadang umpamanya. PAUD di rumah gadang, sekolah elementary dasar di surau kaum gitu ya, Mbak iya. ya. Kemudian surau kampung itu SMP-nya, SMA Nagari dan terus lanjut kuliah kan gitu. Iya. Jadi gimana ya saya mau bilang, secara tidak langsung sebenarnya tingkatan-tingkatan itu sudah tidak perlu lagi kita reaktualisasi. Artinya sudah sama-sama nih, Pak. Sudah sinkron dengan sinkron, pola ya. pendidikan modern. Nah, tinggal barangkali nilai-nilai yang diajarkan tadi seperti Mak bilang kemarin ya, Mak, Betul, ya, betul. bahwa Ada sistem yang barangkali sudah tidak terlalu jalan ketika sebuah kata pusako tidak lagi berlaku di sebuah kaum, ya. apalagi sebuah kampung, sebuah nagari, ketika pemantauan dan pengawasan keteladanan terhadap peserta didik itu dalam satu suara. Ini contoh sederhana, Bung Adit. Saya ingat di surau ketika seorang anak dididik oleh guru di suraunya, dimarahi. Ketika itu ketahuan oleh mamanya, bukan dia menyerang tuanku ke surau, tidak. Mangang tadi, dan dibilang di tuan guru, mak, dia malah ditambah marahi oleh mamanya atau oleh ibunya. Jadi ada kesatuan pemikiran, kesatuan sikap antara para pendidik di surau dengan para pendidik di rumah gadang. Jadi bisa kita jawantahkan hari ini sepertinya memang kalau bahasa sekarangnya sinergi gitu ya, Mbak ya. Sinergitas. Iya, betul. Sinergitas antara para pendidik di sekolah gitu ya, Mbak ya. Dan di rumah. Dengan para orang tua, wali-wali murid di rumah ya. Ini itu kan kalau hubungannya di rumah itu privat orang tua ibu ayah, di surau itu mama, surau kaum, surau nagari itu sudah masyarakat bersama. Ketika di surau nagari dia kena disiplin, ditegur, diberi sanksi, itu di surau kaum dan di rumah gadang bukan dia dibela, dia malah akan ditambah sanksinya itu. Mangang tadi kena berang di Ustadz, mangang kena berang di Syekh tadi. Nah, akan ditambah itu. Nah, kita sekarang bukan menjerodisir, Mbak, tapi ada beberapa case yang kita kadang-kadang jadi hal yang miriskan juga ya, Mbak ya, terjadi di masyarakat kita gitu ya. Ketika orang tua umpamanya menyerang kan gitu ya, guru. Nah, ini mungkin Bapak sudah paham apa yang saya tuju gitu ya, Mbak. Nah, artinya apa? Saya masih ingat dulu, Mbak, mungkin sistem sedikit berubah, tapi nilainya masih itu. Maksudnya begini, ketika umpamanya kita ada masalah di sekolah, itu surat panggilan orang tua beredar, Pak. Iya. Berjalan gitu ya. Dikirim ke orang tua. Kalau nggak percaya anak langsung mungkin ke temannya atau apanya supaya orang tuanya menghadap. Nah, yang saya lihat di sini adalah seperti tadi, Mak, bahwa ada sebuah kesatuan kesatuan visi misi antara pendidik di sekolah dengan pendidik di rumah. Pendidik di rumah itu orang tua. Iya, mungkin perlu kita ingatkan sebuah etik ketika menyerahkan anak ke surau. Ya, saya mengalami itu. Ketika saya diserahkan oleh ibu saya ke surau,
itu diserahkan dengan perangkat. Masa lalu itu ada perangkatnya namanya rotan. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang rotan sudah susah. Terus. Rotan dan seperangkat peralatan masak segala macam. Diserahkan ke guru. Tuan guru, ambosaran kuah ke tuan guru untuk dididik. Serahkan rotan untuk mendidik, mendisiplinkan peserta didik dari orang tua. Itu syarat masa itu. Sampai tahun 60-70 itu masih berlangsung. Ketika peserta didik yang awal diserahkan ke surau itu bukan uang yang diserahkan kepada guru, tapi alat untuk mendisiplinkan, rotan. Saya masih ingat. Dan guru di surau itu hebatnya rotan itu dikumpulkan dan dijadikan berbagai kerajinan. Bukan karena tiap orang tua menyerahkan. Iya, nggak mungkin juga untuk memukul anak. melecutnya saat rotan berbeda katanya, Pak. Ya, itu semacam perlambang bahwa disiplinkanlah anak kami ini guru, kami serahkan sepenuhnya. Dan itu sepanjang pendidikan di surau itu dijaga sungguh-sungguh oleh orang tua. Apapun yang dilakukan guru itu selalu didukung oleh orang tua. Barangkali kembali kita bicara nilai nih, Pak. Ya, jadi walaupun sistem ya seperti yang bilang sebelum ini antara sistem dan nilai itu kan memang saling kuat menguatkan terkait nih, Pak. Ya. Nah, barangkali ini jadi kita juga pemikiran kita juga hari ini gitu ya. Kenapa terjadi saling tuding, saling menyerang kan gitu ya, Mbak ya. Hanya karena anak yang udah jelas-jelas nih, apakah kata merokok umpamanya, apakah nggak disiplin segala macam. Nah, ini barangkali nilai-nilai ini perlu kita artinya antara sinergitas antara pendidik di sekolah dengan pendidikan di rumah itu ya, Pak. Kita mendengar beberapa isu terakhir misalnya ketika nilai seorang anak pejabat dianggap tidak sesuai dengan keadaan si pejabat ini, yang orang tua anak itu marah-marah ke sekolah, mengamuk ke sekolah. Ini berarti tidak ada relasi antara orang tua dengan pengelola di sekolah. Kalau nilai anak itu jelek, bukan guru yang disalahkan, si anak itu akan ditambah disiplinnya di rumah. Waang pemalih, ada segala macam. Kalau kami dulu sempat pakai statistik, Mak. Statistiknya kalau seandainya satu orang itu aja yang nilainya jelek, yang lain bagus, mungkin si anak yang bermasalah, gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau sudah begitu banyak yang bermasalah nilainya, berarti ini ya. Jadi integral dan saling sinergi antara pendidik di rumah, pendidik di surau kaum, surau kampung, surau nagari itu menyebabkan masa lalu peserta didik itu terkelola dengan baik. Ya mungkin mereka tertolong di zaman itu tidak ada serangan dari gadget, serangan ruang privat yang sangat banyak sekarang ya. Di dalam kelas pun anak punya ruang privatnya sendiri menatap HP-nya. Nah, di masa lalu tidak. Ketika sudah masuk surau itu sudah ruang publik, semua memantau. Ya, artinya itu menjadi sebuah tantangan gitu ya, Mbak ya. Betul. Tapi kan tidak mesti tantangan itu justru membuat kita hanyut kan gitu ya, Mbak ya. Membuat kita menjadi jatuh gitu ya, Mbak ya. Tantangan itu. Ya barangkali yang paling utama adalah ketika sinergi itu terjadi antara pendidik di rumah, pendidik di surau, baik tingkat kaum, kampung, dan nagari, sehingga pengelolaan peserta didik di ruang publik, nah ini ruang publik ya, ruang publik di surau, di tingkat apapun itu jadi maksimal, jadi optimal. Ya, orang menanyakan kenapa banyak sekali pemikir Minangkabau di awal-awal pendirian Republik, karena putra-putri Minangkabau itu sudah dipaksa dalam tanda petik memasuki ruang publik pada usia dini. Usia dini, Pak ya. Iya. Dia harus beradaptasi, dia harus mandiri di surau itu. Tidak ada disuruh oleh guru, sapu lantai, tidak. Mereka akan membersihkan sendiri lantai karena tempat tidur mereka. Begitu, menyapu, membersihkan kolam segala macam itu tidak disuruh-suruh. Mereka melakukan dengan kesadaran karena itu kepentingan dia sendiri. Begitu, Bung Adil. Baik, menarik sekali. Baik, Dun Sanak Padang di mana-mana berada. Saya sampai lupa untuk mengundang Dun Sanak nih karena saking asik membahas surau ini. Silakan Dun Sanak yang ingin bergabung ya.
Di 0811660920 sudah yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bu Zur ya. Betul. Oke, silakan Bu Zur. Saya memang selama di sini saya berada di Padang, saya selalu memperhatikan yang acara-acara di RRI karena saya sangat tertarik dan ingin mempelajari semua. Gitu. Ya, ya. Oke. Seperti tadi Pak Wangku ya menyampaikan orang-orang Minang yang sukses di Tan Malaka, Bumaka, segala macam ya banyak tadi. Itu kita senang banget ya dan tahu bahwa kita orang Minang memang terkenal orang banyak yang pintar. Itu tahu. Tapi ini kan kurang itu sekarang saya pernah mengalami, saya pernah sekolah agama waktu saya kelas 2 SD sampai kelas 4 udah berangkat ke Jawa ya, nggak ada lagi itu. Tapi tidak ada yang seperti Pak itu tadi disampaikan tadi pakai rotan diserahkan semua. Enggak. Padahal saya sekolah ke sekolah agama yang cukup antar sama ibu saya. Itu nggak ada itu dan tidak terlalu diinginkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Tuanku tadi. Nah sekarang saya kepingin juga yang apa disampaikan Pak Tuanku tadi diterapkan juga sekarang, bisa nggak itu Pak Tuanku? Kan nggak ada lagi kesural, nggak ada lagi kesural kan? Bukan nggak ada, nggak banyak. Kan dia bisa ya. Tapi karena bukan di sini ya, ada nih family yang di sini juga ada kesurau begitu. Cuman ada ngaji ya, misalnya hari Minggu itu juga ngaji, tapi nggak seperti yang dilakukan zaman dulu itu. Iya. Apakah bisa Pak Bangku itu diterapkan? Oke. Lagi ada sekarang. Saya malahan saya di sini, tapi sayangnya dia udah gede. Itu beda ya, dia udah mahasiswa. Oke. Memang bisa nggak itu diterapkan? Baik. Itu pertanyaan saya. Baik Bu Zur. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa diterapkan? Pertanyaan yang sama nanti kayak mata. Bisa nggak direvitalisasi jadinya, bukan hanya direvitalisasi, ya, direvitalisasi. Baik. Ini sepertinya masih ada yang mau bergabung, Mak. Kita coba terima di line telepon masih di 081166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Jo Dade. Yo. Oke, silakan Dade, pertanyaan ke Pak Tuanku. Ko menurut ya, jadi cerita apa tadi? Lagi pas aja dah kan, kalau pagi ya. Kalau salah di pokok jortan. Kalau dulu waktu tamat SMA, di tes sembayang kalau nak bisa. Betul. Oke. Sembayang sampai dari dunia itu sampai selesai suruhnya seseorang. Iya. Jadi kan ada nomor itu ya. Dulu begitu kalau dulu karena di selesai. Iya. Pokoknya orang sampai ke ujung Kabali itu, lambe lah aja. Iya, pokoknya sampai. Nah itu kan ada gini sekolah sesuatu awak saya yang mau. Oke, Dade. Nah sudah tuh kini kok kamar saji orang. Kan kita masuk ulang foto tuh. Scan barcode mesti ya. Kamar tadi kini kok pakai scan barcode sontak. Scan barcode. Iya. Scan barcode. Itu mesti ya. Oke, Dade. Lama-lama tak aku anak tele ini ko surau masa dia pasti sudah mesti. Iya. Yang beli orang mesti orang jumpa kunci sudah mesti. Iya. Pokoknya apa pokoknya bawa kasih awal kunci sudah mesti. Iya. Baik. Cuma kalau dulu mana mesti apa kunci. Iya. Oke. Itu saja mesti ya. Jadi Dade. Apa dia mesti waktu sekolah SD terkenal kalau Nio capek pulang hari Raja Sawaleh itu ya. Iya. Karena itu airpool tuh coba cuannya soal. Jangan dulu channel. Iya. Boleh pulang. Iya. Iya. Itu dia. Baik, Dade. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mak. Jadi ada yang menanggapi, ada yang menguatkan gitu ya, Mak ya. Dengan ceramah selalunya ada permintaan. Silakan Pak Tangku mungkin ditanggapi dulu. Ini tantangan kita. Sistem ini sudah ada dalam ingatan kita, kerangkanya jelas. Maaf Mak, ini masih ada satu lagi Mak. Oh ya, silakan. Kita terima dulu Mak ya. Nanti kita gabungkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Pak Rizal Raja Kaci. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Raja Kaci ya. Iya Pak. Ini kalau pendidikan di PTA dibandingkan surau dulu, Mas. Dulu kan sistem alakah namanya, Mas. Betul. Ini kan lah meniru ke dunia barat. Iya. Iya. Jadi ini kan kalau siswa yang vertikal itu kalau kiraman setelah di apa namanya di kapal dari kapal kami pasti membaca Islam ini. Iya. Jadi anak masih muda. Kalau dulu kan ini setelah Al-Quran itu kan sistem alaqahnya dengan baik. Iya. Iya. Dengan ilmu tajwid, ilmu lainnya, lebih mantap masa dulu pembacaan Al-Quran ini dibandingkan bacaan anak ini setelah huruf yang dibaca ini. Iya, ada ahkamul huruf itu ya Pak ya. Pak. Huruf keluar hurufnya, alif, ain. Iya. Ahkamul mat gitu. Berarti caranya melaksanakan itu kan sistemnya diperpanjang ini Mak. Oke. Sistem pelaksananya hanya katam lagi Mak. Iya. Bahkan kini pakai wisuda terengah Pak. artinya pengakuan itu lebih daripada dulu lagi gitu lah kan gitu. Oke. Baik Pak Rizal. Waktu hampir di ujung Pak, mohon maaf. Pasan Pak Rizal udah bisa ditangkap sepertinya Mak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lagi-lagi nih Mak, persoalan komparatif ya, perbandingan saya pikir antara surah masa lalu dan sekarang. Gimana nih ya, waktu kita tinggal Cek lah. Mungkin hanya ini ya Mak ya, nanti kita satu kali jawab aja ya. 0875181214. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Zam. Mungkin langsung pertanyaan Pak Zam. Mohon maaf Pak Zam, waktu tinggal 5 menit tinggal ya. Kalau malangan surau kok ya. Yo sebada tekarna maksudnya. Kau nostalgia lihat Mak. Mungkin jawaban minggu depan. Cocok saya kok di komandan nanti. Iya. Insyaallah. Di surau itu dulu banyak nanti tapi. Iya. Di segi mental, budaya, sosial, ekonomi. Oke. Di surau itu lah tapi pembinaan. Betul. Nah, aku tangan tanggung. Gotong royong di surau itu. Misalnya hari malam dan sore malam, hari datang rumah Janu udah tapi biar Pak datang ke rumah itu sama. Betul. Kata itu dulu. Suka bersamaan itu. Betul. Jadi surau itu ya tampil peminat menganggap yang mana. Kalau tiba sekarang tapi pembayatan tu. Pembayatan.
Iyo, sebana-bana juga. Nggak bisa, nggak ada nak disabui, nggak bisa basobok ini. Iya. Kalau boleh tahu Pak. Kalau itu memang surau itu. Memang ia nak kunci itu terbuka. Betul. Lagi-lagi ini. Kalau ini memang lalas raja, tetapi untuk sholat zuhur kadang-kadang susah. Iya, betul. Nah, jadi tendingan kini kok sampai di mata sampai pembinaan kini kok nak jalan ke dia betul. Oke. Memang nak jalan loh. Tapi Baraja banyak ya Pak ya? Sampai di butik ini rasuah. Iya. Awak bisa mental anak begitu. Iya. Oh, kalau boleh tahu Pak aduh jadi sama lupa. Pak. Iya maaf Pak. Kalau boleh tahu salah satu nilai yang Pak bawa dari surau dulu itu sampai kini masih bisa dipakai kayak tidak apa yang napak pribadi. Masih terasa itu kebersamaan itu. Kebersamaan. Itu yang tidak ada ketik itu. Oke. Memang bisa disabui rasuah dulu ya. Mendalam. Oke, Pak. Mohon maaf Pak. Jadi kalau dapat kikoye itu apalah masyarakat ini kepada tu tiba supaya kini 5 generasi kok bisa dipilih daripada Tuhan. Terus sosial gitu. Iya. Baik. Memang ini kalau renungan keluar betul. Itulah. Sampai kini bayi awak punya anak lagi dapat carwe itu, dapat pertu. Iya, baik. Carwe betul. Kalau disuruh tu tanpa disarahan, tanpa dia apa, dosa orang membina awak. Agak tidak di mama awak di benar tu. Betul. Lalu di surau tu di mama awak ke dulu. Itu yang tak tahu ni tu. Ini kalau di berak di guru mengaji itu sarah. Masalah tu kamu. Iya. Baca itu betul. Ada apa jauh Ya, oke Pak Sam. Oke Pak Sam, mohon maaf Pak waktu tiba Rujiang Pak ya. Instrumen pemerintah segitu banyak ada ya. Oke. Baik Pak Sam. Oke Pak Sam, mohon maaf Pak waktu tiba Rujiang Pak ya. Oke, assalamualaikum. Ya Pak, makasih banyak Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. 1 menit Pak sebagai statementnya langsung. Baik, testimoni pernyataan dari Bu Zur, Pak Jokacia, Pak Zam, udah Ade tadi. Itulah bukti bahwa Surau Minangkabau itu memang punya peran luar biasa dalam pengembangan masyarakat Minangkabau, karakter dan kepribadian. Nah, masih banyak hal yang harus kita bahas. Tapi sistem apa yang paling relevan untuk dikembalikan, direvitalisasi, itulah dia kebersamaan. Inklusif, gotong royong. Bahwa surau itu bukan milik 1-2 orang. Walaupun ada ayam gadang, guru gadang syekh di sana, tapi masyarakat bersama yang memiliki, memakai, mengawasi, dan kebersamaan itu yang paling relevan untuk kita aktualkan kembali. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan mendatang. Baik, terima kasih Pak. Bang, sepertinya kita belum tuntas nih Pak ya masalah sistem dan nilai ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan insyaallah. Ini terus terang aja masih ada telepon mau masuk nih Pak. Tapi nggak mungkin saya terima. Mohon maaf. Ya, mohon maaf bagi yang bisa kita terima teleponnya di pagi hari ini karena memang waktu kita sudah sampai jam 10 ya. Dan kita akan lanjutkan insyaallah pekan mendatang ya. Untuk itu jangan lewatkan Kearifan Lokal Minangkabau setiap Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Sama-sama. Terima kasih ya, pada Bu Zur udah di Pak Jokacia Pak Zam. Iya, Pak Zam ya. Terima kasih dan mohon maaf bagi yang tidak sempat kami terima. Sampai jumpa lagi di Kearifan Lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.